Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya sudah meluangkan waktu untuk hadir dan memberikan saya kesempatan untuk sedikit membagikan hasil apa yang saya dapatkan di Bergerak. Pada kesempatan hari ini saya akan coba sedikit membagikan sedikit share ya tentang budaya positif. Kita akan pelajari apa sih itu budaya positif, bagaimana cara menerapkannya, dan kemudian apa sih yang perlu kita gali supaya nanti budaya ini bisa berkembang di sekolah kita. Itu dan sama ya. Pada kesempatan hari ini saya akan coba sedikit membagikan tentang penerapan budaya positif di sekolah, khususnya sekolah kita. Nah, berkaitan dengan budaya positif, maka kita juga akan berhubungan dengan disiplin positif. Dengan disiplin positif serta nilai-nilai universal atau nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita. Nah, untuk itu disiplin sendiri adalah mempelajari bagaimana cara ya kita mengontrol diri, artinya bagaimana mengontrol diri, bagaimana menguasai diri atau memiliki tindakan yang mengatur pada nilai-nilai yang kita hargai. Setiap sekolah pasti punya nilai-nilai yang kita anut, yang kita hargai, yang bisa itu dari nilai Pancasila atau lain. Nah, sedangkan kata disiplin itu ya juga sering kita hubungkan dengan hukuman, ya, mendisiplinkan. Padahal itu berbeda ya, Bapak Ibu Guru ya. Karena belajar tentang disiplin itu adalah positif dalam memberi hukuman, justru salah satu alternatif terakhir itu yang digunakan. Jadi kita harus disiplinkan kita yang hukuman itu cara terakhir gitu. Ada beberapa cara yang mungkin sebelum menggunakan hukuman pada cara yang berbeda lagi. Nah, disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan keras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, kewajiban penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Artinya, kita disiplin, maka yang atas kita pun akan membuat kita disiplin. Artinya seperti itu. Ya. Nah, berikutnya adalah tadi kita ngomongin tentang disiplin ya, disiplin positif. Nah, kita bicara disiplin positif, maka kita akan mempelajari bagaimana cara nilai-nilainya. Nilai-nilai apa yang kita anut di sekolah itu yang membuat karakter budaya positif itu muncul. Nah, ada namanya nilai-nilai kebajikan universal. Adalah prinsip-prinsip mulia yang dianut seorang, atau nilai-nilai ini merupakan paling besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai fondasi kita berperilaku, ya, atau nilai kebajikan atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai seperti dirinya. Nah, ada beberapa 6 nilai-nilai kebajikan berdasarkan aspek-aspek lainnya. Yang pertama, nilai-nilai berdasarkan profil Pancasila. Karena yang kita ketahui, yang mereka ada beriman bertakwa, ada mandiri, bernalar kritis, ya, ada kebinekaan global, ada kesopanan, ada beberapa juga. Bahkan ada kategori yang primari yes program, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan menghargai. Bahkan ada juga 9 pilar karakter atau namanya Indonesian Heritage Foundation. Ini ada sekolah satunya. Itu cinta Tuhan dan segala penciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat santun, dermawan, penolong dan gotong royong. Yang keempat, yaitu ada keterampilan hidup, mengenai keterampilan hidup. Di antaranya adalah ada dapat percaya, lurus hati, ya, berkata yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik, ya.
Kita yang terima ada seven esensial virtues. Itu nilainya ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi. Yang terakhir ada virtus project ya. Nilainya adalah nilai-nilai peduli, komitmen, percaya diri, keberanian, itu dan rasa. Ini ada masuk. Nah, sekarang kita akan bicara tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apa sih perbedaannya? Saya sedikit menjelaskan ya. Yang pertama, kalau hukuman itu biasanya kita bersifatnya tidak terencana, tiba-tiba. Jadi anak itu atau murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, kalau membuat hukuman itu anak-anak tidak dilibatkan hukuman ya. Yang kedua ada konsekuensi. Nah, konsekuensi di sini anak-anak sudah dilibatkan. Karena sudah dilibatkan, sudah disepakati, sudah dibahas, ya. Nah, tapi bentuk konsekuensi ini dibuat oleh guru, ya, atau pihak sekolah. Itu bedanya. Nah, yang ketiga, ini yang paling misalnya efektif, itu adalah namanya restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid, ya, untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok belajar dengan karakter yang kuat. Nanti kita akan bahas tentang restitusi ini ya, Bapak Ibu ya. Bagaimana cara menerapkannya? Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, manusia bermotivasi itu kadang tidak untuk menghindari hukuman ya. Ini adalah tingkat rendah dari sebuah motivasi. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini setingkat dari yang satu nomor 1. Dan yang paling tertinggi adalah yang ketiga, ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan kepentingan orang percaya. Jadi kita motivasi yang ketiga ya, tiga terus yang satu nomor 1 sama nomor 2. Nah, kita mau ada nih ya, nomor 1 tulis mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ayo, kami kita hukuman atau konsekuensi? Bagus, hukuman. Kamu hukuman. Pertama hukuman terhadap berbeda. Nah, ini lebih pada konsekuensi. Karena kita mencatat itu pasti anak-anak sudah kita tambahkan, sudah kita sepakati. Nanti ini ya, ini kalau kamu terlambat kamu bakal ngurus ini ya. Itu lebih kepada konsekuensi. Kalau hukuman itu ada lagi. Nah ini membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis atau anak-anak nih murid meja nih. Nah itu masuknya ke hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi apa? Hukuman. Next. Hukuman. Oke, apa? Sama konsekuensi. Karena dia perbuat, dia yang tanggung jawab. Ya, sebenarnya perbuatan dia mengambil ada konsekuensinya harus bisa sendiri. Dan terakhir lagi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bapak Ibu, hukuman. Oke ya. Nah jelas ini lebih hukuman ya, karena sifatnya tiba-tiba langsung ya dari gurunya anak-anak dia tahu. Ya. Kalau anak-anak kerja dia kan tahu, oh saya salah bekerja, maka konsekuensinya solusin sendiri. Kalau lari kan dia nggak tahu, juga saya suruh lari aja. Ya. Nah yang terakhir kita akan bicara kelas ya. Nah keyakinan kelas adalah kata dulu mungkin ini ya peraturan kelas ya. Jadi kenapa sih sekarang bahasa kurikulum mereka itu diganti peraturan kelas jadi keyakinan kelas? Kenapa? Satu, kalau keyakinan kelas itu bisa berupa pernyataan universal atau secara umum. Yang kedua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi buatkan berbuat positif. Misalkan saya tidak tidur. Kita positifnya. Jadi itu lebih ke keyakinan kelas. Semua ada kelas hendaknya ikut berkontribusi
Artinya ketika buat pertemuan kelas, maka biasanya cuma guru yang buat. Tapi kalau pertemuan kelas, kita sama-sama bareng-bareng dengan siswa dan produksi juga. Dan itu aja. Nah ini contoh kayak kelas di kelas 1, salah satu anggota kelas baru belajar. Ya, jadi yang kedua contohnya kelas 5 selalu bersikap positif. Jadi kalimatnya positif, kalimatnya positif, nggak ada yang negatif. Artinya tidak ada kata tidak gitu. Tidak, jadi kata positif. Nah Bapak Ibu ini mungkin yang terakhir yang saya sampaikan ini adalah namanya segitiga restitusi. Ya, jadi ketika kita memberikan sebuah punishment kepada anak-anak, nah hal efektif yang paling kita gunakan adalah ya, segitiga restitusi. Ya. Untuk hukuman, konsekuensi kita itu mungkin langkah terakhir ya, kalau misalnya bisa dapatkan langkah terakhir. Yang pertama ini paling guna adalah yang dari dikembangkan oleh CGM sendiri adalah apa sih itu Pak? Ya, jadi ada 3 tahapan restitusi. Artinya adalah pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi ini lebih kepada ngobrol face to face dengan siswa. Ya. Nah, ada tahapannya. Nah, ini tujuannya sendiri tuh ini membentuk siswa yang tanggung jawab. Yang kedua, menjadikan siswa menjadikan diri dan banyak pasti situ. Nah, yang pertama, ya, jadi ketika anak berbuat salah, misalkan anak nggak pikir nih, nah kita ada panggil, nah kita bisa menggunakan beberapa pertanyaan dari yang ini. Contohnya ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Terus juga tidak ada manusia yang sempurna. Kasih tahu anak seperti itu. Dan itu pernah melakukan kesalahan yang sama atau seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Dan itu Bapak bisa melakukan ini. Angka pertama ya. Yang kedua, angka kedua adalah validasi tindakan yang salah. Artinya kita bisa menyalahkan anak-anak. Ketika kita melakukan tindakan menstabilkan identitas, kita jangan tanya lagi. Dan padahal kamu bisa melakukan yang dibutuhkan ini, atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Betul. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kalau anak ditanya tadi ininya apa, identitasnya, validasinya, katanya adalah ini kita kasih ini keyakinannya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, atau apa nilai umum yang kita telah sepakati. Ketika 3 hal ini sudah ditanyakan, lakukan, maka kita bisa kasih konsekuensinya. Contoh, kamu melakukan hal yang salah. Sekarang tindakan apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Nah, kita bisa buat di situ. Bahkan Pak, saya nggak pikir Pak, saya bisa nanti selanjutnya saya menjadi tanggung jawab pikir kalau ada teman yang melanggar atau nggak pikir saya akan melakukan ke Bapak. Itu bisa. Jadi di sini bisa dilakukan dari konsekuensi. Pasti ya, itu aja. Nah, bagaimana mungkin Bapak Ibu ya sedikit yang bisa saya sampaikan tentang saya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sebelum saya tutup. Ya. Keyakinan kelas itu termasuk kesepakatan. Betul. Ya, saya jawab ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah bagian dari kesepakatan kelas. Ya. Nah, dari langkah-langkahnya itu saya coba menjawabkan. Yang pertama keyakinan kelas pertama kita bikin dulu dengan anak-anak. Dan kalau saya kemarin dikasih post-it, anak-anak kasih post-it, anak bikin satu kalimat atau 2 kalimat, coba keyakinan kelas atau tafsir apa yang pengen kamu buat di kelas kita. Setelah mereka nulis, saya tempel di papan tulis. Di sini kita bacain, kita bacakan tuh apa aja, kita pilih yang mungkin terbaik yang sesuai dengan karakter kelas kita. Setelah dipilih, maka langkah terakhir adalah kita menjadikan kalimat positif tulis. Ya, misalkan tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu kan masih negatif ya kalimatnya. Negatif misalkan senantiasa menjaga kebersihan kayak gitu. Nah, setelah lahir membuat kalimat ya, maka langkah terakhir adalah kita bikin kesepakatan gitu. Nah, dari kesepakatan yang kita pilih ini, coba kita sepakati siapa yang nggak sepakat, alasannya apa. Kalau sepakat semua, maka ketika dia melakukan kesalahan, kita bisa memberikan konsekuensi sesuai dengan kesepakatan. Itu yang bisa. Ada lagi, Ibu?
Sudah, tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih banyak untuk kesempatan hari ini. Dan sebelumnya mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sehat? Sebelum ya kita mengambil pelajaran, kenapa ingin kita membuat sebuah keyakinan kelas ya, yang akan kita buat secara bersama dan kita sepakat secara bersama. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Peraturan-peraturan. Betul, peraturan apa lagi? Kewajiban, perjanjian, apalagi keyakinan berarti harus yakin dengan kesadaran sendiri. Apa Pak tujuannya? Tujuannya agar pertama supaya kondisi kelas kita kondusif. Ya, belajarnya nyaman ya. Nah, kalau ingin kita belajar yang nyaman dan terus tidak ada masalah, tentram, kondusif, maka kita membuat sebuah keyakinan kelas. Pak, apa sih contohnya Pak? Contoh misalkan yang tidak boleh tidur di kelas, itu baik atau tidak? Nah, itu merupakan salah satu contoh yang keyakinan kelas. Ya. Tidak boleh membawa HP ataupun yang lainnya yang menurut kamu itu yang ingin kamu ungkapkan diungkapkan aja. Ya. Nah, Bapak akan punya sebuah post-it. Nah, post-it ini nanti tolong tulis satu keyakinan kelas yang ingin kamu ungkapkan. Misalkan, Pak, saya ingin anak-anak tidak berkata dengan kas. Ini Pak. Masih tempelin ke ini. Pak, satu atau dua, oh ini. Jangan di kelas, ya di kelas kita ya. Satu keyakinan kelas. Dan tanpa paksaan. Satu aja. Bahkan saya mau di kelas 6 ini ya anak-anaknya tidak boleh saling ngata-ngatain. Pak, ini Pak. Pak, yang di sini nggak Pak? Tulis saja. Enggak, maksudnya kan tulis beda ini. Tulis buat apa kalau diterima kan ini Pak? Tapi kan kita sepakati bareng-bareng. Yang penting sekarang tulis dulu. Sekarang yang penting ungkapin dulu apa yang ingin kamu ini ungkapkan. Nanti kita akan sepakati bareng-bareng. Boleh juga Pak, bersatu, boleh, bersatu boleh. Mana? Silakan tulis. Tulis aja sama beda, nanti kita akan bareng-bareng. Silakan. Beat 1, beat 1, beat 1, beat 2, beat 2, beat 2, beat 3, beat 4, beat 4, beat 4, beat 2, beat 2, beat 2, beat 2, beat 1, beat 4, beat 4, laki-laki. Beat 3, beat 4,
Lebih kompak lagi. Beat par. Cakep. Yang perempuan. Beat par. Kurang keras. Beat par. Oke, terima kasih dah. Terus kalau kerja kecawain gak boleh protes. Kami nih Pak, sepakat Pak. Yang udah ditempel ke depan ya. Pakai nama boleh. Pak, siapa kan dulu sih Pak? Malah dari mana Pak? Sudah, dulu Pak, siapa kelebel Pak? Saya kemarin Pak. Dulu sih Pak. Silakan kembali ke tempat yang rapi ya. Betul, pakai juga. Oke, sudah urusan semua? Sekarang kita akan rekap ya keyakinan kelas apa yang kita coba proses pertama. Tidak boleh mengejek pakai nama orang tua. Betul dulu. Mengejak. Oke, yang pertama ya, yang kedua tidak boleh menghina fisik orang. Oke, ada lagi. Saya ingin kelas A kompak dalam hal apa? Hal apapun. Kompak dalam hal apapun boleh. Ya, kompak. Makin tidak pilih kasih. Tidak boleh tidur di seperti apalagi Tidak boleh ke toilet berdua. tidak boleh ke toilet berdua.
Nggak apa-apa, kita next dulu, nggak apa-apa. Tidak ya. Sama ya. Oke, teman lanjut. Sama, ngejek, lanjut. Oke, lanjut. Sama. Oke. Cancel ya. Nanti baca lagi. Maaf. Ya. Benar, nggak apa-apa. Ayo. Aji. Yang perempuan belum habis. Tadi yang mana terakhir? Sampai itu aja. Coba yang terakhir. Saya. Iya. Oke, dengerin ya. Ayo. Saya ingin anak kelas 5 tidak boleh melepas atau mengepas sepatu saat pelajaran berlangsung. Oh, tidak boleh melempar dan melepas sepatu ya. Nah, betul. Dan melempar sepatu. Lanjut ya lagi. Oke, sama, lanjut. Kompak sama, lanjut. Saya ingin anak-anak kelas 5 tidak berkata kasar. Oke, berkata udah ada. Saya ingin tidak ada yang membawa barang berharga. Tidak membawa barang berharga ya. Ya. Oke, tidak membawa tidak mencorak-corakin kan masuk ke mengajar ya. Oke, lanjut. Oke, sama. Oke, sama sini ya. Lagi ada. Udah. Oke, yang perempuan yang sekarang laki-laki. Oleh. Boleh bawa apa, Pak? Tidak boleh membawa HP. Terus tidak boleh. Tidak boleh membawa HP kata di sini ya. Tidak membawa barang berharga ya. Terus tidak boleh ngomong barang gitu, Pak. Ngomong kasar, Pak. Tidak boleh ngomong kasar masuk di sini. Sama. Tidak boleh bawa HP juga, Pak. Oke, lanjut. Apa betul ya? Terus kalau dikecoin tidak boleh protes. Tidak boleh protes kalau pas ya, nggak apa-apa. Terus tidak boleh mainan spidol, coret, papan tulis. Oke, tidak boleh mainan spidol, coret-coret. Tidak mencoret-coret ya. Ya. Nanti apa? Sekarang milik sekolah. Bawa kiri terus. Yang sedikit, yang bawah sedikit. Tidak kata-kata orang tua, Pak. Tidak kata-kata orang tua masuk ke sini sama. Tidak boleh ada yang membuli antar teman. Tidak boleh membuli antar teman. Betul. Bullying. Tidak Siapa boleh. ya? Yang bullying siapa? Bode. Lanjut. Saya ingin di kelas 6A tidak ada orang tua, menghina pekerjaan orang tua. Nah, sama ke sini. Ya. Tidak boleh menghina orang tua, tidak boleh menghina pekerjaan orang tua. Ingat ya, tuh. Tapi, lalu, Saya tapi Pai, sampai sini Pai, baru di sini tuh punya baru di sini nih ini. Oke, lanjutin. Yang keras, Pi. Saya mau di kelas 6A ini tidak ada yang saling mengata-ngatakan nama orang tua. Oke, sama kayak gini. Saya ingin di kelas 6A tidak berisik dan tidak mengejek nama orang tua. Tidak berisik, berarti kita tambahin di sini tidak berisik ya. Oke, tidak berisik. Saat belajar. Bisa apa Pai? Oke, lanjut. Tidak boleh bawa HP kecuali disuruh.
Tidak boleh membawa HP setelah disuruh sama kayak gini ya. Kipas kalau dikenakan ke cowok tidak boleh protes. Oke, sama kayak tadi udah. Lanjut. Tidak membawa alat make up ke sekolah. Oke, tidak membawa alkitab, penting ya. Laki tuh. Tidak boleh bawa kerudung. Lanjut. Tidak boleh membawa benda tajam di sekolah. Tidak boleh membawa benda tajam, betul. Apa? Dan 12 ya. Tidak membawa benda tajam. Bukan. Oke, lanjut sih. Tidak berkata kasar dan tidak berjalan-jalan. Tidak berkata kasar dan tidak jalan-jalan saat belajar. Ya, kita masuk ke sini ya. Masuk ke sana. Ngejek. Lanjut. Sama di kelas nampak tidak boleh berkata-kata lain seperti mengatakan bahasa kasar. Tidak boleh berkata-kata kasar sama mengejek kasar sama. Lanjut. Saya ini kelas nampak ini tidak mengatakan mengatai, membuli, mengejek, menuduh dan melakukan hal tidak sopan atau tidak tertib atau hal yang jarang dilakukan yaitu provokasi. Nah, tidak boleh provokasi. Kita tidak menuduh atau provokator, panas-panasin orang, ya. Dan lagi. Tidak boleh membuli, tidak boleh ngomong kasar. Tidak boleh membuli, ngomong kasar sama sini ya. Oke, terima kasih. Oke. Nah, ini beberapa keyakinan kelas yang sudah kami tuliskan dan perlu kita yakini dan perlu kita terapkan di kelas kita dan perlu kita sepakati agar kondisi kelas kita lebih kondusif belajarnya. Ya, atau tambah lagi. Yang satu, tidak boleh mengejek pakai nama orang tua, mengejek, mengtuding, kata kasar. Ya, sepakat gak? Nah, supaya ini jadi kata-kata yang lebih baik, ya. Bapak akan bikin kalimat positifnya ya. Kalimat positifnya. Nah, jadi kalau tidak boleh ngata-ngatain berarti apa lawannya? Kata-katanya positifnya saling menghargai dan menghormati sesama teman. Ya, berarti ya. Satu, saling menghargai dan menghormati teman. Coba teman-teman sini. Tidak boleh menghina fisik orang. Nah, seperti apa kata positifnya? Tidak boleh menghina fisik. Seperti apa? Menghargai kekurangan orang lain. Bagus. Menghargai. Oke. Yang lagi kompak dalam hal apapun. Ini udah bagus ya? Udah positif apa katanya? Udah positif ya? Berarti apa kalau kompak bahasanya? Saling bekerja sama gotong royong.
menjaga kebersihan, ya, barang-barang, ya. Berikutnya, tidak pilih kasih. Nah, tidak pilih kasih apa tuh? Kata-katanya. Kata positif. Kata positifnya. Hah? Apa sih? Apa lagi? Perhatian pada perhatian atau peduli, ya. Ya, peduli atau perhatian guna. Oke, 5. Mbak, tidak tidur di kelas. Baca apa kata positifnya? Tidak boleh tuh. Apa? Tidak boleh tidur di kelas. Berarti apa? Tidak malas. Berarti apa? Tidak malas. Tidak malas. Apa? Tidak malas. Tidak malas kata atau tidak? Kata positif. Harus gembira. Hah? Selalu bergembira dan memperhatikan, Semangat. selalu bersemangat. Oke. Ya, selalu bergembira dan bersemangat. Nah, berarti anak-anak sekolah nih harus selalu gembira, selalu bahagia, ya? Bahagia nggak? Oh, ya. Tidak melepas dan melempar sepatu. Nah, apa tuh? Harus Tidak disiplin saat sekolah. disiplin saat sekolah. Disiplin memakai sepatu. Ya, berarti Bapak harus suruh. Yang ini udah ya. Tujuh, tidak membawa barang berharga. Apa positifnya? Membawa barang yang berguna di sekolah. Betul, mereka membawa barang yang berguna. Kalau nggak berguna jangan dibawa. Ya. Ya. Membawa barang yang diperlukan untuk sekolah. Nah, lanjut. Oke. Tidak mencoret-coret barang milik sekolah. Apa pertanyaannya? Ya apa kata positifnya? Kalau positifnya apa? Menjaga barang milik sekolah dan termasuk meja. Oke, hapus 8, sekarang 9. Oke, tidak boleh membuli teman. Nah, tidak boleh membuli teman. Apa kata positifnya? Tidak Pak. Jangan kata tidak lagi. Pakai katanya yang positif. Menghargai antar teman di sini. Saling menghargai dan menghormati. Ya, masuk ke sini ya. Oke, ini nggak usah ya. Lanjut 10. Tidak berisik saat belajar. Tidak berisik saat belajar, berarti masuk ke sini. Disiplin kan, disiplin. Disiplin memakai sepatu dan apa nih? Saat belajar. Nah, hapus ya. 11. Tidak membawa alat
masuknya ke sini ya. Membawa barang yang diperlukan untuk sekolah. Ya, paham ya? Yang 12, tidak membawa benda tajam masuk sini ya. Tidak menuduh atau provokator. Nah, apa nih? Provokator itu yang suka jadi adu domba. Misalkan JP sama Najipah, misalkan Najipah sama saya lagi berantem. Berdua datang si apa? Alisa. Hai JP. Jipa ya pulang ini provokator. Ya. Siapa nih? Tanya. Kalian kalau tidak saling apa? Saling tolong menolong. Saling tolong. Dan terus hidup rukun. Antar teman. Anak-anak, perhatikan dulu sini. Berarti ini ya, kalimat atau keyakinan kelas kita ya dengan menggunakan kalimat positif ya. Jadi kalau tadi kan masih positif ya, jadi kita pakai kalimat yang positif. Nah, satu, coba Alif, satu Alif. Yang kalimat positif, Pak. Ya. Saling menghargai dan menghormati antar teman. Saling menghargai dan menghormati antar teman. Berarti apa artinya? Tidak boleh saling ejek. Saling menghina nama orang tua, ya, sama sanggan guru. Sepakat? Sepakat? Ya, satu sepakat ya. Nomor 2. Mata saya. Saya. Yang keras. Menghargai kekurangan orang lain. Setiap manusia pasti memiliki kekurangan kelebihan. Tugas kita adalah saling menghargai. Kita kan udah nonton film Tegar. Dia ada kekurangannya, ada kelebihannya. Tugas kita adalah menghargai kekurangannya. Kita menghargai kekurangannya, kelebihannya kita berikan aplaus. Bisa? Sepakat? 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 Sepakat. Nomor 3, Afgan, bacakan. Saling bekerja sama dan gotong royong. Ya, melaksanakan tugas tiket, melaksanakan tugas yang lain. Tolong kita saling bantu membantu, saling gotong royong. Sepakat? Sepakat? Tais, sepakat Tais? Ada yang sepakat? Ya, sepakat. Ya, kita. Peduli atau perhatian dengan temannya. Kalau misalkan ada teman kita, ya, teman kita yang tidak misalkan sakit, kita peduli, kita tengok. Sakit lebih dari seminggu kita tengokin, atau 3 hari, ya. Terus, Pak, kalau sakit sejam Pak, kita bawa ke KS. Ya, bisa ya, saling peduli ya. Jadi jangan sampai ada teman kita yang diam aja, kamu nggak peduli. Ada teman kita yang mungkin punya masalah, diam aja. Ya, bisa ya, bisa saling peduli. Ya, misalkan saksi nangis, kita jangan diam aja. Ini kenapa, misalkan ada masalah apa, biar saya bantu. Nomor 5, Tante Juran. Selalu bergembira dan semangat. Masuk kelas, jangan masuk kelas. Assalamualaikum. Kesel aja. Ya, dah kesel banget. Kalau
lagi Pak, assalamualaikum. Gimana sehat? Semua teman-teman gitu. Harus senang. Ya, jangan masuk. Iya. Iya. Jangan masuk lah. Ketemu sini, simpan saya jangan. Ya harus selalu bergembira dan bersemangat. Sepakat ya? Ada yang sepakat? Tapi sepakat nih. Nah, tapi. Disiplin memakai sepatu dan saat belajar. Nah, di antara kita tuh sering banget ada yang lupa sepatu, ada yang lupa sepatu. Kalau misalnya pas malu terus kita nggak bawa sepatu gimana Pak? Ya, nanti kita kasih tahu konsekuensinya apa. Nggak boleh. Ya. Sepakat ya? Jadi mulai sekarang tidak ada yang lepas sepatu di kelas. Semuanya pakai sepatu kecuali diperintahkan oleh guru. Sepakat? Sepakat ya. Oke, nomor 7. Yusuf. Membawa barang yang diperlukan. Kalau bertanya, berarti kalau membawa barang diperlukan, ya. Kalau bawa makeup boleh nggak? Bawa HP boleh nggak? Bawa HP-nya boleh kalau diminta oleh guru. Kacamata mainan boleh nggak? Boleh. Gelang boleh nggak? Tidak boleh. Kan yang diperlukan untuk sekolah. Perlu nggak kacamata sekolah seperti itu? Perlu. Disimpan di tas aja. Ya. Kalau barang berharga, tas kita kan berharga, berarti kita nggak usah bawa. Maksud barang berharga di sini adalah barang yang nilainya mungkin jutaan atau Pak, Pak, kata Bapak boleh. Bapak perlu nggak di kelas? Perlu ya bawa, kalau nggak perlu jangan. Ya, jam. Oke, jam. Belakang jam. Menjaga barang milik sekolah. Apa itu jam? Laptop. Tidak boleh merusak barang sekolah. Tidak merusak Termasuk tema. coret, meja, coret, tembok. Ya, yang sudah terjadi, biarlah terjadi, kita kasih bersihkan barang-barang. Dan terakhir, Bandung, saling tolong menolong, rukun antar ke teman. Jadi nggak ada yang saling ngata-ngatain yang berbau sara dan agama. Ya, paham ya? Tidak ada yang mengatakan berbau kelas. Ada yang mengatakan, kamu warnanya hitam. Tidak. Paham ya? Sepakat ya? Sepakat? Orang keras. Sepakat semuanya? Oh gitu, kasih tangan. Ya, kita akan menentukan nilai-nilai kebajikan apa yang terdapat pada setiap poin-poin keyakinan kelas kita. Contohkan kepada saya nilai-nilai kebajikan. Tiga aja nih Bang. Banyak-banyak. Oke, anak-anak sini. Ya, nomor 1. Saling menghargai dan menghormati antar teman. Nilai kebajikan apa yang muncul di situ? Nilai kebajikan itu banyak. Ada kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, kemanusiaan. Apa? Kepedulian. Nomor 2 lihat. Menghargai kekurangan orang lain. Apa? Kemanusiaan. Apalagi? Kemanusiaan atau kekurangan? Apa mau kekurangan? Kemanusiaan. Tidak kemanusiaan. Oke.
Nomor 3 ya. Alif, saling bekerja sama dan gotong royong. Hah? Kebersamaan apa lagi? Enggak. Apa? Kerukunan. Ini kita kerukunan yang kedua nih. Sudah kerukunan. Nah, kalau saling bekerja sama berarti kerajinan. Ya. Semua harus saling bantu. Peduli ya. Peduli dah. Lalu bergembira berarti apa? Kesenangan ya. Nah, disiplin memakai sepatu dan terpelajar. Jadi kedisiplinan. Lagi gak? Membawa barang yang berkesan ke sekolah. Kerapian. Hah? Kerapihan, betul. Kerapihan. Kerapihan. Lanjut. Menjaga barang di sekolah. Kewajiban. Diam lagi. Keamanan. Apalagi nih, saling tolong apa? Hidup rukun, tapi kerukunan ya? Iya. Udah. Jadi ada 8 nilai-nilai kebajikan yang meyakini keyakinan kelas kita. Satu apa? Barang? Apa? Yang keras sama satu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang Mandar akan tanya satu-satu. Dari keyakinan kelas yang sudah kita tentukan ini, apakah kita sepakat semuanya? Ada yang perlu tambah atau dikurang? Tidak ada? Yang semua sepakat? Sepakat? Yang ganti? Ada tambahan? Nggak ada? Berarti kalau kita sepakat mulai hari ini ya, Bapak tentukan keyakinan kelas 6A adalah ini. Nanti kita akan melaksanakan keyakinan kelas ini, tolong dengan kesadaran sendiri. Ya, ambil dulu. Nah, tolong keyakinan kelas ini dilaksanakan dengan kesadaran sendiri. Jangan ada pak. Misalkan Danu, aku mau datang sebelum jam belajar biar lihat luar bagus dan rajin, boleh nggak? Nggak boleh, harus lihat ya. Ya, siap ya? Nah, nanti kita akan, kalau konsekuensi kita akan bahas nanti. Konsekuensi itu apa yang benar? Ya, ada benar? Oke, kita kasih tepuk Firman dulu. Firman. Yang lebih keras lagi, Bitper.
Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. 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 Sore. Sore. Pagi. Pagi. Malam. Selamat pagi. 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 Malam. Siang. Siang. Malam. Ya. Kasih tahu buat semuanya. Oke. Anak-anak, terima kasih banyak untuk hari ini. Kita sudah membuat keyakinan kelas hari ini. Tidak dan ya, kita sudah membuat keyakinan kelas hari ini. Bapak berharap semoga keyakinan kelas ini diikuti dengan penuh rasa tanggung jawab dan penuh dengan kesadaran sendiri ya, tanpa ada paksaan. Paham ya? Oke. Kalau gitu ya, nanti ini panitia kita akan membuat dekorasi atau Bapak akan bikin keyakinan kelas ini, Bapak akan bikin poster pengulangan poster di kelas kita. Oke, ada panjang lagi? Ada panjang lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, Bapak ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cantika Nur Khalifah dari SDN 2010. Setelah membuat kesepakatan kelas, perasaan saya sangat senang. Saya berharap keyakinan kelas yang sudah dibuat bisa kami jalankan dengan penuh tanggung jawab dan kami terapkan dengan kesadaran diri sendiri. Keyakinan kelas ini juga dapat membentuk lingkungan belajar yang positif, lingkungan yang aman, nyaman, dan tentram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danu Prasetyo Santoso. Saya dari Kurikulum 10, kelas 6A. Perasaan saya sangat senang setelah membuat keyakinan kelas. Saya akan berusaha menjalankan keyakinan kelas dengan baik. Keyakinan kelas yang kami buat berharap dapat membentuk budaya positif dan karakter kuat melalui pembiasan-pembiasan yang sudah disepakati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Dwi Kurniawan dari SDN 2010 kelas 6A. Perasaan saya sangat termotivasi ketika membuat keyakinan kelas. Saya akan berusaha menjalankan keyakinan kelas dengan baik dan sungguh-sungguh. Saya akan menjalankan hal positif dari keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang telah sudah disepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamaluddin Zikri. Saya teman sejawat dari Bapak Anwar Ermawadi selaku calon guru penggerak angkatan 9. Saya akan memberikan tanggapan yang telah dilakukan oleh Bapak Anwar Ermawadi. Tanggapan saya yaitu diseminasi yang sudah dilakukan Pak Anwar ini sudah cukup baik dalam program calon guru penggerak. Harapan saya dengan adanya diseminasi ini semoga terwujudnya budaya positif di sekolah kami. Ya, dengan penerapan budaya positif ini saya juga dapat memahami nilai-nilai kebajikan serta memahami perbedaan hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Saya juga dapat menerapkan keyakinan kelas dengan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu permasalahan di kelas saya. Saya juga memahami posisi diri saya sebagai guru, yaitu saya harus menjadi seorang manajer di kelas yang bisa membuat peserta didik saya lebih baik lagi ke depannya. Sekian tanggapan yang saya berikan kepada Bapak Anwar Ermawadi.
dan kami sangat berterima kasih dengan adanya Bapak Anwar di sekolah kami supaya menjadi budaya yang positif, yang baik untuk sekolah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.